Halo semuanya, perkenalkan nama saya Budi Arsono. Pada video kali ini, saya akan membahas kepada kalian semuanya mengenai materi fisika kelas 12, yaitu tentang listrik arus searah atau listrik DC. Sebelum video ini saya lanjut, bagi kalian baru saja datang ke channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe pada channel ini, agar channel ini bermanfaat bagi semuanya mengenai wawasan mengenai dunia fisika. Dan untuk video yang part pertama, saya akan membahas mengenai dimulai dari hambatan sampai usaha. Mari kita langsung ke video pembahasannya. Oke semuanya, di sini saya ada file yang sudah saya buat, yaitu tentang listrik arus searah atau DC. Nah, di kelas 12 itu kita belajar mengenai dua macam arus listrik, yaitu ada yang arus searah dan ada yang bolak-balik. Nah, bedanya apa? Bedanya itu nanti di pengertiannya aja. Dan bedanya itu kalau arus bolak-balik itu dipengaruhi oleh resistor, induktor, dan konduktor. Nah, mungkin di materi kelas 12 fisika yang bab pertama itu listrik arus searah. Nah, di sini kalian bisa lihat pengertian listrik arus searah. Listrik arus searah atau ini sebenarnya bukan AC tapi DC, itu ada pengertiannya adalah suatu arus listrik yang selalu searah atau konstan, yaitu cuma dipengaruhi oleh tegangan dan kuat arus dan resistor. Nah, tapi kurang lebih kita banyak menggunakan prinsip-prinsip dari kelistrikan terhadap resistornya aja. Jarang banget kita dapat soal yang kayak induktor, konduktor. Mungkin itu kita belajar mengenai muatan. Ya, muatan di mana rumusnya itu adalah konduktansi sama dengan muatan dikali tegangan. Nah, di sini ada yang pertama itu adalah hambatan atau satuannya itu adalah ohm. Kalian bisa lihat di sini satuannya itu adalah ohm atau omega, yaitu dalam lambang dari Yunani. Nah, di sini rumus dari hambatan. Nah, hambatan kalau misalkan di soal itu bilangnya resistor. Nah, resistor dengan hambatan itu sebenarnya sama. Ya, itu sebenarnya sama. Nah, lebih gampangnya itu kalian lihat aja pengertiannya aja ya. Pengertiannya itu kalau ohm berarti dia resistor atau hambatan atau R. Nah, gampang banget kan? Nah, rumusnya itu adalah R sama dengan Rho dikali L per A. R itu adalah hambatan atau resistor. Rho itu adalah kawat jenis. Nah, kawat jenis itu tergantung kawatnya itu jenisnya apa. Nah, kalau kawatnya itu satuannya itu biasanya kilo ohm kali meter, itu satuannya ya. Nah, untuk yang L itu adalah panjang kawat, yang satuannya itu adalah meter, sedangkan yang A itu adalah luas penampang. Nah, luas penampang itu kalian kalau dia hanya diketahui jari-jari, kalian bisa menggunakan rumus luas penampang terhadap jari-jari itu adalah pi R kuadrat. Tetapi kalau dia ketahui diameter, itu kalian gunakan rumus A sama dengan 1/4 pi D kuadrat, tergantung apa yang ada di soalnya. Nah, kita lanjut yang kedua, itu adalah hambatan akhir. Nah, hambatan akhir itu kayak hambatan pada saat dia dipengaruhi oleh suhu. Ya, dia dipengaruhi oleh suhu dan koefisien kawat. Nah, di sini rumus dari hambatan akhir itu adalah hambatan RT. RT itu adalah hambatan akhir sama dengan R0 dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Oke. Nah, RT itu hambatan akhir. Itu nanti kalian bakal tahu itu hambatan ketika suhunya sekian. Itu berapa hambatannya dibanding suhu yang awal. Nah, kalau hambatan mula-mula atau R0 itu adalah ketika hambatan itu belum dipengaruhi suhu. Misalkan mula-mula suhunya itu sekian dan hambatannya juga sekian, tapi ketika suhunya dinaikkan,
hambatan akhirnya itu menjadi berapa. Nah, itu masuk dari rumus yang ada pada hambatan akhir. Nah, langsung ke yang ketiga, itu adalah muatan atau kolom. Nah, sebenarnya muatan ini ada dua rumus yang kita pakai, tapi dalam kelas 12 kita pakainya satu rumus yang ini aja kita pakai. Nah, satu rumusnya lagi itu apa? Satu rumus yang satu lagi itu dia dipengaruhi oleh jumlah elektron. Karena apa? Karena muatan itu mengandung namanya elektron atau proton, di mana elektron itu ada nilai saktinya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, di sini kalian bisa lihat Q itu adalah muatan, yang satuannya itu adalah kolom, I itu adalah kuat arus atau satuannya itu adalah ampere, dan T itu adalah waktu. Ya. Nah, untuk rumus satu lagi itu adalah muatan sama dengan jumlah elektron atau proton dikali elektron. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu rumusnya. Nah, untuk yang keempat kita pakai rumus tegangan yang satuannya itu adalah volt. Nah, tegangan itu paling sering kita pakai dalam listrik arus arah, dimana misalnya ketika kita akan menghitung pada hambatan kedua. Nah, maka kita pakai rumus yang ini. Kebanyakan kita pakai yang itu ya. Nah, karena di dalam listrik arus arah itu dipengaruhi oleh 4 macam listrik, yaitu paralel, seri, Wheatstone, dan delta star. Keempat ini kita pakai, dan rumusnya juga sama, V sama dengan I kali R. Oke, dimana V itu adalah tegangan, yang satuannya itu adalah volt, I itu adalah kuat arus atau ampere, R itu adalah hambatan, yang satuannya itu adalah ohm atau omega, atau resistor, sama aja ya. Nah, untuk yang 5 itu kita bahas mengenai daya, atau yang satuannya itu adalah watt. Nah, rumus dari daya itu kalian wajib tahu nih. Rumus daya itu ada dua macam jenis rumusnya, yaitu P sama dengan V kali I atau I kuadrat dikali R. P itu adalah daya, yang satuannya itu adalah watt, V itu adalah tegangan atau volt, I itu adalah kuat arus. Nah, kalau I kuadrat dikali R itu sebenarnya pengembangan dari rumus tegangan, dimana tegangan itu kan sebenarnya kan V sama dengan I kali R, iya kan? V sama dengan I kali R, maka kita ganti V ini menjadi I kali R, maka dapat hasil yang seperti ini nih, I kuadrat dikali R. Oke, nah kita lanjut yang keenam. Yang keenam ini adalah rumus terakhir dalam fisika, itu adalah energi, yang satuannya itu adalah joule. Nah, energi itu sebenarnya ada dua rumus yang kita pakai. Nah, rumus yang pertama itu adalah seperti ini, W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, dimana I itu adalah kuat arus, R itu adalah hambatan dalam satuan ohm, dan T itu adalah waktu dalam satuan second. Nah, untuk rumus yang kedua kita gunakan rumus yang kedua itu adalah V dikali I kali T, dimana V itu adalah tegangan dikali kuat arus dikali waktu. Nah, mungkin cukup sampai di sini aja yang bisa saya bahas, karena di part yang ke-1 itu kita belajar mengenai rumus-rumus dasar tentang listrikan ya. Nah, untuk di part yang kedua kita akan bahas mengenai rangkaian-rangkaian pada listrik, di mana rangkaian-rangkaian pada listrik itu terdiri dari dua macam yang kita pelajari terlebih dahulu, itu adalah paralel dan seri. Maka dari itu kita wajib memahami keenam rumus yang ada di dalam ini, dimulai dari hambatan sampai energi atau usaha. Oke? Nah, di sini saya punya sebuah contoh soal yang mungkin saya tidak bahas mengenai layar kaca yang seperti ini. Saya akan buat sebuah video mengenai contoh soalnya dan akan saya bahas mengenai contoh soal tersebut. Mari kita langsung ke contoh soalnya. Ya, jadi untuk contoh soal yang pertama itu seperti ini. Kawat panjangnya 8 meter. Nah, kita tulis dulu untuk nomor 1. Kita buat nomor 1. Kawat yang panjangnya 8 meter ya. Panjang dia itu 8 meter. Luas penampangnya 4 mm kuadrat. Nah, milimeter ke meter itu kan 10 pangkat min 3. Kalau di kuadrat dia hasilnya 10 pangkat min 6. Jadi
luas penampang itu adalah 4 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Hambatan jenis tembaga. Nah, hambatan jenis itu roh atau jenis kawatnya dari tembaga itu. Jadi kita bikin roh itu seperti ini, ada lungkernya. Itu nilainya 1,6 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Maka hambatan kawatnya berapa? Dia tanya resistornya itu berapa. Nah, rumus tadi kan kita udah tahu cara mencari resistor bagaimana. Kita pakai rumus yang pertama, yaitu adalah R sama dengan rho dikali L per A. Nah, jadi rho itu 1,6 dikali 10 pangkat min 8 dikali L itu adalah 8 dibagi. Nah, A itu tadi 4 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini dicoret jadi hasilnya 0,4. Nah, jadi hasilnya itu kayak 32 dikali 10 pangkat min 9 dibagi 10 pangkat min 6. Nah, jadi di sini 10 pangkat min 6 kalau kita pindahkan ke atas, dia hasilnya 32 kali 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat 6. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah 32 dikali 10 pangkat min 3 ohm, atau hasilnya itu sekitar 0,032 ohm. Ini nilai dari resistornya. Nah, untuk soal nomor 2 itu seperti ini. Kita bikin dulu nomor 2. Sepotong kawat tembaga yang mempunyai hambatan 10 ohm. Jadi kita bikin resistornya itu 10 ohm pada suhu 20 derajat. Nah, ini suhu awal ya. Suhu awalnya itu 20 derajat. Nah, di sini saya mau bilang sesuatu. Kalau 20 derajat, kalian gak usah ngubah dia ke Kelvin. Jadikan dia langsung ke dalam Celsius. Pada suhu 20 derajat, maka hambatan pada suhu 100 derajat berarti T absen dia 100 derajat. Nah, berapa hambatan terakhirnya ketika dipengaruhi oleh suhu 100 derajat? RT dia berapa? Hambatan akhirnya itu berapa ketika dia ketahui koefisien suhu kawat tembaga? Itu adalah alfa. Alfa itu adalah 0,004 per derajat Celcius. Nah, jadi rumusnya itu kita pakai itu adalah hambatan akhir sama dengan hambatan awal dikali dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Delta T itu 100 kurang 20. Jadi RT sama dengan R0 10 dikali 1 ditambah alfa itu adalah 0,004 dikali berapa nih? 80. RT itu 10 dalam kurung 1 ditambah, kita coret nolnya 1, 4 kali 8 32, hasilnya 32 kali 10 pangkat min 2 itu 0,32. Jadi RT sama dengan 10, 1 ditambah 0,32 itu hasilnya 1,32. Jadi hambatan akhir ketika dipengaruhi oleh 100 derajat itu adalah 13,2 ohm. Nah, seperti ini rumusnya ya. Gampang kan? Nah, untuk soal nomor 3 itu seperti ini, teman-teman. Ya, nomor 3 kita bikin nomor 3 dulu. Suatu penghantar diberi beda potensial 10 volt. Nah, kita lihat satuannya. 10 volt berarti V-nya. V-nya itu adalah 10 volt. Dan arus mengalir 5 miliampere. Nah, miliampere itu kalian harus mengubah dia menjadi ampere. Cara gimana? Caranya itu adalah I sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, setiap ada tanda mili itu selalu dikali 10 pangkat min 3. Ingat ya teman-teman ya. Kalau dia kita ketahui berapa? Milimeter. Kalau dia ketahui mikro, ya mikro itu 10 pangkat min 6. Ingat ya teman-teman. Di sini aku bakal membahas sedikit tentang satuan atau CGS-nya ya. Nah, 1 mikro itu setara dengan 10 pangkat min 6, 1 nano itu 10 pangkat min 9, 1 Armstrong itu 10 pangkat min 10, dan 1 pico itu 10 pangkat min 12. Oke semuanya. Oh ya, 1 mega itu 10 pangkat 6, dan 1 giga itu 10 pangkat 3.
Oke, dia bilang agar arus mengalir 20 mA. Jadi arus terakhir dia itu 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kenapa? Karena kan 20 kali 10 pangkat min 3. Kan ada 20, ada nolnya. Kalau 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 3, itu sama halnya 1 dikurangi 3, itu kan min 2. Makanya hasilnya 2 kali 10 pangkat min 2. Maka tegangan pada saat 2 kali 10 pangkat min 2 ampere itu berapa? Nah, kita pakai rumus biasa itu V per V sama V absen dikali I dikali R per I absen dikali R. R coret karena resistornya itu dianggap sama. V itu 10 per V absen sama dengan I 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, di sini kita pindahin karena nggak muat. 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 10, 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 V absen. V absen itu adalah 2 per 5 dikali 10 pangkat 2. 2 per 5 itu berapa? 0,4. V absen itu adalah 4 kali 10 pangkat 1 atau 40 volt. Nah, hasilnya 40 volt teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini. Sebuah lampu pijar yang menggunakan daya 80 watt pada sumber tegangan 220 volt bertegangan 110 volt. Daya yang dipakai lampu itu adalah, nah, di sini ada dua daya. Pertanyaannya, daya apa yang kita pakai? Nah, di sini teman-teman, aku bakal jelasin. Kalau di dalam fisika tentang GGL, kalau kalian tahu pelajari kelas 9 itu gaya gerak listrik, itu ada namanya tegangan sekunder dan tegangan primer. Perbedaan antara tegangan sekunder dan tegangan primer itu adalah kalau tegangan sekunder itu adalah alatnya. Misalkan sebuah lampu pijar menggunakan daya 80 watt. Nah, daya yang ada lampu itu kan 80. Nah, dayanya itu ada di lampu, lampunya benda, berarti daya itu disebut sebagai sekunder. Makanya PS itu adalah 80 watt. Oke. Pada sumber tegangan 220 volt, maka kita tulis VS-nya 220 volt. Karena sama-sama di lampu. Lampu itu kan benda. Bertegangan 110 volt. Nah, dia kan nggak kasih tahu bertegangan 110 voltnya dari mana. Dia gak bilang dari lampu, dari apapun. Nah, berarti dia adalah tegangan sumber atau tegangan primer. Makanya kita tulis VP, itu adalah 110 volt. Maka daya yang dipakai pada lampu itu berapa? Nah, daya yang dipakai lampu, bukan daya yang ada pada lampu. Ingat ya teman-teman, bedanya antara daya yang ada pada lampu atau daya yang dipakai pada lampu. Otomatis dia tanyanya PP-nya itu berapa. Oke, nah rumusnya itu adalah PS dikali V sama dengan VS dikali I per PP dikali VP per I. Ini coret, jadi PS nya itu kita ambil 80 per PP sama dengan VS nya berapa? 220 per 11, 110. Ini 880 sama dengan 22P. Jadi PP sama dengan berapa nih? 440 ya, 40 watt. Nah, selesai deh. Hasilnya seperti ini teman-teman. Gampang ya. Nah, kita langsung ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5 ya. Bola lampu dari 100 watt 220 volt dinyalakan selama 10 menit pada tegangan 110 volt. Hitung energi listrik yang terbuang. Oke. Nah, di sini nomor 5 ini kita agak bingung ya, sama kayak nomor 4 tadi itu. Yang mana sih tegangan yang harus kita pakai? Nah, kalian harus ingat perbedaan antara sekunder dan primer. Nah, di sini aku bakal bahas sedikit tentang nomor 5. Kita tulis nomor 5. Bola lampu dari 100 watt, berarti PS itu adalah 100 watt. 220 volt berarti masih dalam lampu itu 220 volt. Dinyalakan selama 10 menit. T sama dengan 10 dikali 60, itu adalah 600 sekon.
Nah, kenapa? Karena di dalam fisika itu kita nggak boleh pakai hitungan menit. Boleh, tapi harus secara logikanya itu kita mengubahnya ke dalam sekon. Ya. Karena seperti pengertian dari tegangan, karena seperti pengertian dari arus searah, kalau setiap rangkaian itu selalu konstan, makanya kita pakai sekon. Pada tegangan 110 volt. Nah, dia kan bilang dinyalakan selama 10 menit pada tegangan 110 volt. Artinya di sini adalah tegangan sumbernya itu atau tegangan primer itu adalah 110 volt. Itu energi listrik yang terbuang. Nah, dia tanyanya W. W-nya itu berapa? Ya, W-nya itu berapa? Nah, W itu kan tadi kan rumusnya gimana? P kali T. Tapi kita pakai yang mana? Kita nggak tahu. VP, kita nggak tahu PP, kita nggak tahu VP. Kita nggak tahu PP-nya itu berapa. Nah, kalau di soal dia bilang hitung energi listrik yang terbuang, itu artinya dia menanyakan berapa banyak jumlah energi yang ada pada sumber atau primer. Jadi kita pakai rumus yang nomor 4 tadi, itu adalah PS per PP sama dengan VS dikali I per VP dikali I. Ini coret, jadi PS nya itu 100 per PP sama dengan VS nya berapa? 220 per 110. Kita coret. Nah, ini 1100 sama dengan 22 PP. Ya. Jadi PP-nya itu berkoma ini. Jadi untuk nilai PP itu adalah 50 watt. Nah, kita masukin W sama dengan 50 dikali 600. W sama dengan, nah kita kalikan langsung, 5 kali 6 kan 30, tambah nolnya 3, 30.000 Joule. Selesai deh. Oke semuanya, hanya ini saja video yang saya sampaikan kepada kalian semuanya mengenai teori-teori yang ada dalam fisika arus searah dan contoh-contoh soalnya, yang ada 5 contoh soal yang sudah saya siapkan. Terima kasih yang sudah menonton video saya, dan bagi kalian ingin bertanya mengenai soal fisika, bisa kalian join di Instagram kami yang ada di link deskripsi pada video ini. Dan bagi kalian yang merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe pada channel ini agar channel ini menjadi sumber yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan terima kasih yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya yang part 2 berikutnya. Bye.